Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hukum muttafaq atau hukum yang disepakati dalam Islam. Adapun anggota kelompok kami yakni Nur Azizah, Ummul Khair, Nur Syafilah Bahar, Aliyah Nurul Qadirah, Fasya Rizkiyah Anugratama, Muhammad Dafa Idam, Naufal Andirasi Mubarak, Muhammad Al-Waqi'ah, dan Rahmat Rifadil. Latar belakang. Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat muslim yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam penetapan hukumnya, para ulama sepakat bahwa terdapat sumber hukum yang muttafaq atau disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' juga Qiyas. Keempat sumber ini menjadi dasar utama dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. As-Sunnah menjelaskan dan memperinci isi Al-Quran. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan Qiyas merupakan penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada sebelumnya dengan cara membandingkan kepada peristiwa lain yang hukumnya disebutkan dalam nas karena ada kesamaan sebab. Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, para ulama usul fikih mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi petunjuk serta sumber hukum utama umat Islam. Kebenarannya terjamin karena disampaikan dari generasi ke generasi tanpa perubahan. Dalam pembahasan dalil, para ulama sering menyebut Al-Quran sebagai Alkitab karena istilah ini juga digunakan dalam Al-Quran sendiri, seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Isi kandungan Al-Quran meliputi yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Semua aturan hukum Islam ada dalam Al-Quran. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Al-Quran. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu 1. Tidak memberatkan atau adamul haraji. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, meminimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah atau keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum-minuman keras serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 219,
Allah hanya memberikan peringatan bahwa dosa judi dan khamar lebih besar dari manfaatnya. Lalu pada Quran surah An-Nisa ayat 43, Allah memperingatkan manusia untuk tidak mendekati sholat pada saat mabuk. Lalu pada Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah menegaskan bahwa khamar dan berjudi itu adalah perbuatan syaitan. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, jadi berita, khabar, dekat, qarib. Adapun pengertian al-hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sebagainya. Macam-macam hadis ada 3, yaitu 1. Hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan. Dan yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Hadis, dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 179 yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 179. 2. Dalil al-hadis. Salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran adalah 1. Bayanut takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Kedua, bayanut tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. 3. Bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah, namun Nabi menetapkannya dalam hadis. Ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih, ijma adalah penetapan hukum yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkannya ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Quran surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua, al-hadis. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku," atau beliau bersabda, "umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah,
dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rukun dan syarat ijma'. Yang menjadi rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan maka itu bukan ijma'. Syarat-syarat ijma' menurut Wahbah Zuhali ada 6, yaitu haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma' apabila hanya satu orang mujtahid. Kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan seperti memperhatikannya dalam peradilan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal yang bid'ah. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma' mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Macam-macam ijma'. Menurut para sarjana hukum Islam dilihat dari cara memperolehnya. Ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' sharih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid atau para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalahnya atau penunjuk juga terbagi dua macam, yaitu yang pertama ijma' qat'i dalalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua, ijma' qat'i dalalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihad bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Rukun qiyas. Ulama usul telah sepakat bahwa qiyas harus berpijak kepada 4 rukun, yaitu yang pertama adanya pokok disebut dengan al-uslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Dan yang keempat, adanya kesamaan sifat al-illat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Syarat hukum as. 1. Hukum as hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil qiyas atau ijma' tidak dapat menjadi asal bagi qiyas. 2. Hukum as hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum as dan adanya ilat itu pada far'un. 3. Hukum as itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Suatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila ilat tidak tergambar adanya pada selain as. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat far'un adalah 1. Pada far'un terdapat ilat yang ada pada as. 2. Jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contoh, mengkiaskan wudu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudu lebih dahulu disyariatkan dibandingkan tayamum. Karena itu mengkiaskan wudu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat.
3. Hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. 4. Pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan illat asal. Syarat-syarat illat adalah hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti, artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur, dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada far'un. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah, artinya munasabah ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada saja, tetapi juga terdapat pula pada selain asal. Kias, macam-macam kias. Kias aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan A kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Yang kedua, kias musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Yang ketiga, kias dialah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Yang keempat, kias syabah yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Contoh, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah dalam masalah wajib, dhamma atau ganti rugi? Ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan. Yang kelima, kias adna yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contoh, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Sekian presentasi dari kami tutup dengan quotes, berharaplah hanya kepada Allah karena Allah tidak pernah melukai siapapun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.